surga dan damainya bersama-sama kita semua. Amin. Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tangan-Mu yang akan tetap terulur untuk menolong kami, mengangkat kami, membebaskan, memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Tuhan yang sangat mengasihi kami, dan bukti kasih itu Engkau rela datang ke dunia ini untuk satu kebebasan bagi kami semuanya yang percaya kepada Engkau. Doa dan permohonan kami supaya hati kami terus mempercayai Engkau Tuhan Yesus HaMashiach, memuliakan Engkau, dan kami boleh memposisikan hidup kami untuk terus mau tinggal di dalam Engkau. Sebab tak kala kami tinggal di dalam Engkau, yang adalah firman-Mu terus menguasai kehidupan kami, dan Engkau menyatu di dalam kami, maka kami akan dikuat mampukan, bahkan berkemenangan, dibebaskan dari segala tantangan, masalah, dan kami tampil menjadi pemenang. Kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang ada saat ini, dari yang terkecil sampai yang tertua, pria wanita, tidak ada yang terlewatkan dari kami. Urapi dengan kuasa Roh-Mu. Dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak dapat hadir, Engkau Bapa yang akan terus menyatakan kasih-Mu, pembebasan dari Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, dan kami menyediakan seluruh hati pemikiran kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang adalah kemerdekaan bagi kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari tempat yang berbahagia ini bersama dengan istri, kembali kami menyapa kita semuanya. Shalom. Ini merupakan hari ya di mana kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia besok ya, karena ini tanggal 16, 17 Agustus, kita usaha Indonesia ini adalah merdeka.
Di Undang-Undang Dasar itu sangat jelas sekali dikatakan oleh rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, maka kemerdekaan itu kita dapatkan. Luar biasa ya para proklamator yang merancang Undang-Undang Dasar itu dan mengasaskan kebangsaan kita ini kepada ketuhanan yang Maha Esa. Saya mengajari anak-anak di sekolah tentang ibadah di dalam perjanjian lama. Ternyata ada tata cara di dalam perjanjian lama itu. Salah satunya itu adalah mereka akan memproklamirkan tentang Tuhan yang Esa, yang disebut dengan Targum. Mereka akan menyatakan bahwa Tuhan itu Esa, satu. Tuhan yang satu itu yang mau kita lihat saat ini, dia juga yang memerdekakan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang ada yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa kemerdekaan yang sejati itu sudah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Saat ini kita akan melihat kitab suci kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Muda David silahkan dibacakan ayat yang ke-32 dulu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tema kita saat minggu ini yaitu kebenaran yang memerdekakan. Karena fisik bangsa Indonesia sudah merdeka, artinya bebas daripada penjajah. Kalau kita tanya siapapun itu tidak ada seorang pun yang suka untuk dijajah, sebab tidak enak. Yang namanya dijajah itu pasti tidak enak, tidak ada kebebasan. Ya, yang adalah siksaan, berarti menderita, merana. Tetapi ya karena perjuangan, karena kemerdekaan itu kalau secara fisik bangsa Indonesia itu merdeka adalah satu perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, banyak pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita dengan harga yang sangat mahal. Sedemikian mahalnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat membelinya, sebabnya diberikan dengan gratis kepada kita, dengan cuma kepada kita. Wah, luar biasa. Inilah suatu kebenaran yang mutlak. Kemerdekaan telah diberikan kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Adonai Yeshua. Dan juga kemerdekaan telah diberikan Tuhan kepada siapapun kita, dimanapun kita berada saat ini, dengan suatu harga pengorbanan Tuhan Yeshua HaMashiach, yang adalah Tuhan sendiri yang berkorban bagi kita semuanya. Kita harus senantiasa bersyukur. Sebab kitab suci mengatakan, kita yang telah diperbudak hamba oleh dosa dulunya, dan upah daripada dosa itu jelas, itu maut, kematian. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah bahwa di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini yang harus kita tahu. Kebenaran itu adalah bahwa Dia, Tuhan Yesus adalah kebenaran sejati. Ini yang harus kita tahu. Tuhan Yesus itu adalah suatu pribadi kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran. Artinya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus, baca Yohanes 8 ayat 31, yang telah percaya. Di sini ada orang-orang Yahudi yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus dan mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus bahwasanya Dia itu adalah Tuhan yang benar. Di ayat yang ke-32 dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kriteria orang yang merdeka Bapak Ibu, yang pertama, ketika dia percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Kita sudah merdeka secara lahiriah, tidak lagi dijajah, ya puji Tuhan. Dan secara rohani, kehidupannya kita dimerdekakan karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, juru selamatnya kita, yang telah membebaskan kita,
mengampuni segala dosa pelanggarannya kita. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan manusia hidup di dalam dosa, diperhamba oleh dosa. Tapi puji Bapa Yahweh, karena kasih-Nya Dia rela berkorban untuk memerdekakan setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Puji Bapa Yahweh. Hamasya Yesua telah membebaskan aku dari hukum dosa. Pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan kedua. David, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yesua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. ya, tidak ada lagi di dalam Hamasya Yesua, ya, tidak ada lagi penghukuman. Kita telah dibebaskan. Ayat yang kedua. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya Yesua telah membebaskan aku dari hukuman dosa dan maut. Ya, puji Tuhan. Ya, sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya Yesua telah membebaskan aku, membebaskan kita semua dari hukum dosa dan maut. Kita sudah dimerdekakan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Dan Tuhan adalah roh. Dan Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Rasul Paulus menuliskan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Artinya tubuh kita ini ada di dalam penguasaan rohnya Tuhan. Ketika tubuh kita, ketika seluruh kehidupan kita itu di dalam pimpinan kuasa roh Tuhan atau Ruah Kudus atau Roh Kudus, maka disitulah kita merdeka. Ya, merdekanya bebas. Tapi kemerdekaan yang kita peroleh bukan berarti kita bebas untuk melakukan keinginan-keinginannya kita. Bukan seperti itu. Ya, kemerdekaan yang kita miliki adalah kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sudah diselesaikan, sudah diperbaharui, sudah diperbaiki. Nah, sebenarnya dikatakan di sini, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita tidak lagi diikat oleh namanya kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, karena itu yang akan memperhamba. Ketika kita menaklukkan kehidupan kita kepada pimpinan kuasa rohnya Tuhan, maka kita merdeka. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mau mengikuti pimpinan kuasa roh Tuhan, ya, hidup dengan kemauannya kita sendiri, maka disitulah kita ada di dalam perbudakan dosa. Dan yang lebih parah dan sangat mengkhawatirkan, ketika mereka itu berkata mereka anak Tuhan, mereka berbuat dosa, tapi merasa seperti tidak berbuat dosa. Ya, disinilah yang Roh Kudus katakan, jangan biarkan roh itu berduka. Ya, karena roh itulah pribadi. Kita tidak boleh membiarkan roh itu berduka. Tetapi kehidupan kita harus senantiasa di dalam pimpinan kuasa roh. Kita sudah dimerdekakan dengan suatu korban, dengan suatu harga yang sangat mahal sekali kita dimerdekakan. Mari kita menghargai junjung tinggi akan kemerdekaan itu. Kita mau datang terus dipimpin di dalam kuasa roh Tuhan. Kita senantiasa berdiri teguh dalam kemerdekaan. Galatia 5 ayat yang pertama. Karena itu, berdirilah teguh dan dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Ya, jelas dikatakan di sini ya, kita harus berdiri teguh di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Kita tahu bahwa Hamasya dalam membebaskan kita tidak bim salabim. Bim salabim artinya, ayo manusia kau bebas. Tidak. Harganya sangat mahal sekali. Kalaupun seandainya ada jalan keluar, Tuhan Yesua yang tidak dikorbankan bagi kita, dia mau menempuh jalan ini, tapi tidak ada. Kenapa saya katakan? Tuhan Yesus berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada. Artinya tidak ada lagi pilihan. Kasih itu sudah terlalu besar kepada manusia, kepada kita semua. Dia sudah melihat kita menuju kepada kebinasaan, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dia berkorban bagi kita untuk membebaskan kita. Sekarang apa yang menjadi responnya kita, Bapak Ibu? Responnya kita adalah kita harus senantiasa berdiri dengan teguh
dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Terus baca ayatnya, jangan lagi dibebani oleh kuk perhambaan. Ya, jadi di sini ya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berdiri teguh di dalam kemerdekaan, di dalam pimpinan rohnya Tuhan, dan tidak ada lagi di dalam kuk perhambaan. Tidak lagi dibebani oleh kuk perhambaan. Kita bergumul bersama-sama, kita mohonkan bersama-sama supaya setiap tabiat-tabiatnya, kebiasaan-kebiasaannya kita akan semakin kita tinggalkan, dan kita tampil menjadi sungguh-sungguh merdeka. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil kepada kemerdekaan. Ya, setiap kita dipanggil kepada kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Ya. Sebaliknya, dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain. Haleluya. Kita sudah merdeka. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kemerdekaan yang kita miliki jangan menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat keinginan-keinginan daging. Keinginan daging ini yang hidup menurut maunya kita sendiri. Di sini kita sudah merdeka, haleluya. Kita gunakan untuk hidup di dalam kasih. Saya di cross check, istri saya di cross check. Kalau kita katakan kita sudah merdeka, maka apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam kasih? Kasih yang seperti apa? Kasihnya seperti Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Karena sering sekali kasihnya kita itu ditandai dengan syarat-syarat. Ya saya baik kepada David. Karena apa? Karena David ini baik kepada saya. Tapi coba David tidak baik kepada saya. Ya, sering sekali kasihnya kita itu bersyarat. Kalau orang lain baik kepada kita, ya kita baik kepada dia. Kita yang sudah merdeka Bapak Ibu, artinya kita harus dibebaskan dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Sebab pemahaman ini adalah pemahaman yang dunia berikan. Kalau kamu baik, saya lebih baik loh kepada kamu. Tapi jangan sakitin saya, jangan jahatin saya. Ya. Nah, tapi di sini firman Tuhan katakan kita berjuang bersama-sama ya. Dan mudah, tidak mudah, berjuang, proses. Tapi ketika kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Ya, kasih kepada Tuhan, kepada Elohim, kasih kepada firman. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar, ya kita harus semakin mengasihi Dia, menggantungkan hidupnya kita kepada Dia. Dan di sini dikatakan kita harus melayani orang lain. Kita semua siapapun kita tanamkan dalam kehidupan kita jiwa untuk melayani. Bukan sebaliknya, jiwa untuk dilayani. Karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi Dia datang, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Banyak hal yang Dia sudah meladankan kepada kita. Ya, sangat jelas sekali dikatakan di sini, ya sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kemerdekaan. Ya, setiap kita dipanggil kepada kemerdekaan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita sebab Dia tidak mau kita lagi diperhamba. Dia sudah membebaskan kita. Tetapi kita harus ingat, kemerdekaan itu bukan kebebasan bagi kita untuk hidup dalam daging. Tetapi sangat jelas dikatakan kita hidup di dalam kasih, melayani orang lain. Yang pertama tadi, kriteria orang yang merdeka berdasarkan pada firman Elohim. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya berdasar pada hatinya kita dan mulut kita mengaku. Ketika kita percaya dalam hati, mulut kita mengaku, jelas dikatakan Roma, maka kamu akan diselamatkan. Sebab Dia memang sudah menyelamatkan kita melalui korbannya. Yang kedua Bapak Ibu, kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan memerdekakan kamu, ayat 31. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika Ya. kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar Ya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Di ayat yang ke-32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 31 kita percaya, orang-orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 30 juga setelah Dia mengatakan hal-hal itu, banyak orang-orang percaya kepada Dia. Maka mereka dimerdekakan.
Dan yang kedua adalah kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya kita mau memposisikan hidup kita sebagai murid. Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Mari setiap kita yang sudah mengalami kemerdekaan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau tinggal di dalam firman, posisi sebagai murid. Dengar-dengaran kepada Dia. Seorang murid yang baik pasti dia akan mendengarkan gurunya. Dia pasti mengikuti apa yang gurunya katakan. Ya, karena guru itu akan membawa sang murid kepada hal-hal yang baik. Pemahamannya semakin diperbaiki. Begitu juga dalam kehidupannya kita. Guru agungnya kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang saat ini kita boleh mengenalnya di dalam kebenaran firman, di dalam pimpinan kuasa rohnya. Maka ketika kita memposisikan hidup kita sebagai seorang murid, kita dengarkan, kita mau belajar, kita mau mendisiplinkan hidupnya kita untuk mengikuti firman Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan dagingnya kita. Bapak Ibu, saya mau katakan, keinginan dagingnya kita, kalau kita ikutin terus, memang itu enak, sementara. Siapa bilang tidak enak, oh saya mau ke sana, ya sudah pergi ke sana. Bebas kan ya, soal bebas. Sebab ada orang mengatakan, saya tidak suka dengan aturan-aturan, saya tidak suka dengan seolah-olah dia dikekang. Sebenarnya tidak. Firman Tuhan memberikan aturan-aturan kepada kita, itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena apa? Karena hidup kita semaunya kita, ya tidak dipimpin dalam kuasa Roh Kudus. Akibatnya juga adalah kepada kita sendiri. Ya, katakan dia hidupnya mabuk-mabukan atau dia minum-minuman, yang sakit siapa? Ya dia juga kan akibatnya kan ya. Sebenarnya ada orang yang minum-minum di masa mudanya nanti menjadi lever lah, kan gitu ya. Sakit, organ-organ tubuhnya sakit. Kalau tadinya dia merokok bisa menjadi paru-paru lah. Ya, kalau dia nakal di luar sana banyak hal. Firman Tuhan mengarahkan kita supaya kehidupannya kita ini yang dipimpin, dikuasai oleh kuasa Roh Tuhan sendiri, maka kita akan dibawa kepada hal yang kudus, hal yang baik, hal yang suci, hal yang mempermuliakan Tuhan. Dan disitulah hidup kita akan betul-betul merdeka. Ya, tidak lagi kita diperhamba, tidak lagi ada rasa tertuduh, rasa bersalah dalam kehidupannya kita. Kita yang sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan, oleh kuasa kurbannya, ya, mari kita senantiasa berdiri teguh, ya, berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan kesempatan untuk saling mengasihi, ya, melayani Tuhan, tetap tinggal di dalam firman. Firman Tuhan sampai di sini biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita dipilih untuk merdeka. Kita dipilih untuk merdeka. Setelah dimerdekakan. Haleluya. Dari segala bangsa kita jadi kuatnya, jadi umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dibebaskannya, dan dibebaskan, bawa kemuliaan, hanya bagi Dia. Amin, Bapak Ibu. Ya, Dia memerdekakan kita, Dia memilih kita untuk membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah sembahan dan terimalah sembahan dan pujian. Terimalah sembahan dan pujian, terimalah sembahan dan pujian kami. Haleluya, haleluya.
berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami biar Roh Kudus Bapa melawat bangsa kami ya Bapa. Bapa ampuni bangsa kami ya Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu pada kami, bangsa kami ya Bapa. Sehingga bangsa kami boleh bertobat ya Bapa. Bapa pemerintahan bangsa kami serahkan juga di dalam tangan dari tingkat atas sampai bawah. Serahkan di dalam tangan-Mu. Biar Roh kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Bapa kami juga menyerahkan ya Bapa. Virus corona yang sedang melanda dunia kami serahkan, biar virus ini cepat berlalu ya Bapa. Pemulihan bangsa kami boleh terjadi ya Bapa. Ekonomi bangsa kami boleh pulih kembali, pariwisata boleh pulih kembali ya Bapa. Sehingga kami anak-anak-Mu yang dirumahkan boleh beraktivitas lagi, bekerja lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami serahkan juga pulau yang kami tempati, Pulau Bali ini, dan desa setempat, desa Ungasan kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati pemerintah setempat ya Bapa, sehingga kami dengan aman dan nyaman boleh beribadah, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di Pulau Bali ini ya Bapa. Melalui kehadiran kami di Pulau Bali ini, boleh orang-orang boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa. Pakai anak-anak-Mu yang ada di Pulau Bali untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpuji mulia nama-Mu. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yeshua Mashiach kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang sudah memerdekakan kita. Haleluya. Terima kasih karena kuasa-Mu itu yang memerdekakan kami. Ya umat-Mu akan pulang sebentar dengan membawa berkat yang dari Engkau, kemerdekaan penuh yang Engkau berikan. Artinya tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, taat kepada kuasa Roh-Mu saja. Sehingga setiap kehidupan kami bersama-sama itu hanya untuk memuliakan Yeshua Tuhan, memuliakan Bapa di surga, Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera yang dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yeshua HaMashiach, persekutuan oleh Ruah Kudus menjadi bagian kita dari saat pagi ini, besok lusa sampai Maranatha Dia datang kembali. Kita semua di dalam jaminan pemeliharaannya Gembala Agung kita, Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Ya. Puji Bapak Yahweh. Jadi kita sudah seperti ini ya. Haleluya, haleluya.